Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan saya, Farhan, dalam mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen operasional bisnis. Kita mulai dengan pengertian. Apa itu manajemen operasional bisnis? Menurut J. Heijer dan Berender, dia mendefinisikan bahwa manajemen operasional adalah sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang berupa mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Pengertian lain yang lebih mudah dipahami mengatakan bahwa manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Jadi manajemen operasional itu memang berkaitan dengan bagaimana operasionalisasi bisnis, ya. Jadi bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan proses bisnis itu agar berjalan dengan baik. Ya. Itu dari sisi pengertiannya, ya. Lalu yang berikutnya yaitu terkait dengan tujuan. Apa tujuan dari manajemen operasional bisnis ini? Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan. Karena dengan manajemen operasional yang baik, maka bisa menekan biaya produksi, ya, barang dan jasa yang dihasilkan, karena semuanya sudah tertata, teratur dengan baik, sehingga bisa mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, ya. Kenapa? Karena dengan penataan yang baik, dengan perencanaan yang baik, produktivitas dari barang dan jasa yang dihasilkan itu akan lebih baik lagi. Akan bisa menghasilkan barang dan jasa lebih banyak, ya, secara kuantitatif, ya, dan secara kualitatif juga tentunya. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi biaya pengeluaran biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Jadi otomatis karena tadi kegiatannya bisa efisien, maka itu bisa mengurangi cost, ya, atau reducing cost. Jadi biayanya itu bisa ditekan lebih rendah, sehingga ini bisa menjadi salah satu keunggulan dari perusahaan, ya, karena biayanya minimal, ya, bisa ditekan sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar nanti di kedepannya. Lalu yang keempat yaitu bisa meningkatkan kualitas, ya. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, dengan manajemen yang baik, produksi barang dan jasa itu bisa berjalan dengan lancar, dengan bagus juga sesuai dengan rencana, dan otomatis keluarannya atau outputnya itu bisa lebih berkualitas. Yang kelima, mengurangi waktu proses produksi, ya, atau reduce processing time, ya. Jadi dengan manajemen yang baik, secara waktu juga akan lebih efisien, ya. Bisa menghasilkan barang dan jasa lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik, ya. Jadi seperti itu manajemen operasional bisnis itu. Jadi bagaimana menghasilkan barang dan jasa lebih cepat, lebih baik, dan lebih hemat, ya, karena tadi biayanya bisa ditekan, ya, bisa dikurangi gitu. Lalu yang keenam, menjamin perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ya, atau adaptable, ya, terhadap semua perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Karena perusahaan sudah mengantisipasi dengan merencanakan tadi, ya, dengan merencanakan proses bisnis yang sudah berjalan itu, melihat kondisi lingkungan sekitarnya dan bisa melakukan adaptasi ketika terjadi perubahan. Jadi
diantisipasi ya. Perubahan itu tidak mungkin kita hindari, tapi bisa diantisipasi. Jadi perusahaan bisa mengambil langkah-langkah yang cepat untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah. Lalu yang ketujuh, yaitu mengembangkan proses bisnis dan produk baru untuk memenangkan persaingan. Ya, jadi tadi dengan adaptasi yang baik, perusahaan bisa mengembangkan proses bisnis yang baru. Ya, seperti kondisi saat ini ya, ketika teknologi itu sangat berkembang dengan pesat, itu perusahaan harus bisa cepat beradaptasi dan itu malah bisa menjadi keunggulan dari perusahaan ya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya, cepat beradaptasi, cepat berubah, cepat bisa mengambil kesempatan, maka dia bisa memenangkan persaingan. Nah, itu dari tujuannya ya. Tadi ada 7. Sekarang kita akan lanjut ke karakteristik ya manajemen operasional. Jadi dia memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa. Jadi manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan perusahaan. Jadi karakter yang pertama adalah tujuannya ya, memproduksi barang dan jasa ya. Jadi apapun jenis bisnisnya itu pasti perlu manajemen operasional. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan barang dan jasa yang ia ingin buat gitu ya. Jadi semua step by stepnya itu harus direncanakan. Nah ini yang spesifikasi atau karakteristik dari manajemen operasional. Lalu yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi ya. Jadi kalau transformasi adalah segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai ya, dan memberikan output bagi pelanggan atau klien. Jadi transformasi itu ya sesuai dengan namanya ya, transform, untuk merubah. Jadi merubah bentuk untuk menambah nilai ya. Misalnya kalau berupa barang itu adalah misalnya bahan baku ya berupa kain, itu berubah menjadi baju gitu. Nah itu adalah proses transformasi. Perusahaan sepatu merubah bahan baku dari kulit misalnya menjadi sepatu. Nah itu adalah proses transformasi. Jadi di dalam manajemen operasional itu pasti ada proses transformasi. Begitu juga dalam perusahaan jasa ya, misalnya jasa konsultasi ya, misalnya jasa konsultasi notaris misalnya, ketika ada klien yang datang membawa dokumen ingin membuat perjanjian hukum misalnya, dari dokumen dari permasalahan yang ada menghasilkan satu akta misalnya ya, akta perjanjian gitu. Nah itu adalah proses jasa ya. Nah bagaimana melakukan transformasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi, itu adalah ciri dari manajemen operasional. Jadi ada perubahan bentuk dan perubahan nilai ya. Pasti nilainya harus bertambah. Karena disitulah titik poinnya bagaimana suatu bisnis itu berjalan gitu ya. Ketika dia bisa merubah bahan baku menjadi barang jadi. Ya, begitu juga di proses jasa ya. Jadi bagaimana menghasilkan ya suatu produk yang mempunyai nilai untuk konsumen. Yang ketiga, karakteristik dari manajemen operasional adalah terdapat suatu mekanisme pengendali suatu pengoperasian ya, untuk sebuah pengoperasian. Nah, apa maksudnya? Jadi dalam mengendalikan pengoperasian bisnis itu harus ada mekanisme pengendaliannya. Langkah-langkah dalam proses operasi harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis. Seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Jadi ada mekanisme ya untuk bisa mengendalikan operasional dari bisnis itu sendiri. Bagaimana misalnya bisa mengurangi biaya
Ya tentu dengan mengurangi biaya bahan baku misalnya, mengurangi biaya produksi, menghemat listrik misalnya. Lalu bagaimana mengurangi limbah dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih aman terhadap lingkungan gitu. Nah, itu adalah mekanisme pengendalian. Ini harus dilakukan dalam semua jenis bisnis, apapun bisnisnya. Itu harus dijaga ya. Ada mekanisme pengendalian, ada caranya ya untuk melakukan itu. Bisa menggunakan misalnya checklist untuk menilai langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya tidak misalnya tidak boros ya, tidak menambah biaya, supaya aman tadi terhadap lingkungan gitu. Itu ada daftar atau langkah-langkah yang bisa dilakukan. Oke. Berikutnya itu tadi karakteristik ya, manajemen operasional. Kita beralih langsung ke contohnya ya. Bagaimana sih contoh praktis dari manajemen operasional bisnis? Di sini akan saya contohkan yaitu strategi lokasi. Nah, jadi dalam bisnis apapun kita pasti membutuhkan lokasi. Hanya saja sekarang itu terdapat pilihan ya, pilihan kita mau berbisnis dengan cara apa gitu. Bisa konvensional ya, artinya offline gitu ya, kita membutuhkan tempat khusus untuk melakukan bisnis, atau kita full secara penuh berbisnis online, dan juga bisa menggabungkan keduanya atau hybrid. Nah, itu ada 3 pilihan ya. Offline, online, atau hybrid. Kalau offline, itu tentu membutuhkan tempat yang khusus ya. Tempat yang khusus untuk melakukan bisnis. Dan ini ya tentu nanti ada pilihan-pilihannya. Nanti kita akan bahas. Kalau online, walaupun online ya tetap saja ada tempatnya. Ya walaupun kita jualannya online. Akan kita perlu misalnya ya tempat untuk melakukan aktivitas bisnis kita, meskipun bisnisnya online. Ya setidaknya mungkin bisa di rumah kita. Nah, di rumah juga kan perlu tempat, walaupun itu ya tempat kita tinggal sendiri. Nah, kalau hybrid itu berarti perlu tempat juga, walaupun mungkin tidak sebesar atau tidak serumit ketika kita full offline ya, secara konvensional. Mungkin tidak perlu sebesar itu, tapi tetap perlu tempat. Nah, maka tempat ini harus dipilih ya. Nanti ada saya jelaskan cara memilih tempatnya. Nah, ini nanti apapun jenis bisnisnya, itu kita bisa menempati bangunan bisa milik kita sendiri. Ya, biasanya kalau pebisnis pemula itu menggunakan ya rumahnya sebagai tempat mulai berbisnis. Ya, itu memang lebih hemat udah pasti ya. Lalu yang kedua, bisa kita menyewa tempat. Ya, sewa tempat, bisa di ruko, bisa di gudang, bisa di apapun gitu ya. Tempat yang memang layak untuk dijadikan tempat untuk berbisnis. Lalu yang ketiga, ya kalau punya modalnya cukup, kita bisa membeli tempat bisnis kita sendiri. Entah beli yang jadi, ruko atau gudang, atau kita membangun dari awal ya. Ya tentu ini perlu biaya besar ya, beli tanah lalu bikin bangunan sendiri gitu. Itu bisa-bisa saja, tergantung dari kemampuan kita. Nah, itu ininya ya, pilihan-pilihannya. Lalu bagaimana strategi pemilihan lokasi? Ini ada beberapa metode sebenarnya dan cukup banyak, tapi saya ambil 3 saja yang mungkin lebih sering digunakan sebagai contoh ya. Kalau nanti bisa kalau ingin mempelajari lebih lanjut itu bisa lebih banyak lagi caranya. Kita ambil 3 strategi pemilihan lokasi ya. Yang pertama itu dekat dengan bahan baku. Ini opsi pertama. Dekat dengan bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, ini pilihan pertama ini lebih baik itu dipakai untuk yang menggunakan bahan bakunya natural atau alami. Misalnya ya, pabrik semen.
Pabrik semen itu pemilihan lokasinya itu lebih baik memang dekat dengan bahan baku, karena bahan bakunya berasal dari alam yang biasanya ada di pegunungan ya, tanah yang mengandung bahan baku untuk semen. Begitu juga dengan pabrik yang lain ya, seperti misalnya untuk pasir, untuk timah, aspal atau apapun yang menggunakan bahan baku dari alam, itu lebih baik perusahaannya memang ada di dekat lokasi bahan baku. Kenapa? Untuk memudahkan transportasi ya, memindahkan bahan baku ke pabrik. Jadi itu akan lebih mudah dan lebih murah biayanya ketika pabriknya berada di dekat dengan bahan baku. Nah, jadi ini untuk yang perusahaan-perusahaan seperti itu ya, itu lebih cocok memang ada di dekat dengan tempat bahan baku itu berada. Kalau yang lain mungkin bisa ada opsi yang lain. Lalu yang kedua, opsi kedua adalah dekat dengan konsumen. Nah, ini untuk yang bahan bakunya bukan dari alam, itu lebih baik memilih tempat yang dekat dengan konsumen. Misalnya banyak di kita ya, perusahaan-perusahaan. Kenapa banyak pabrik di Jawa misalnya? Karena Jawa banyak penduduknya, ya, banyak penduduknya dan itu adalah konsumen, ya. Maka perusahaan-perusahaan makanan ya, makanan minuman, seperti misalnya ya contoh biskuit, roti, minuman kemasan gitu, itu banyak di Pulau Jawa ya, karena penduduknya paling banyak, maka dia adalah konsumen yang paling besar. Nah, itu makanya dia memilih membuka pabriknya di Jawa. Di luar Jawa juga ada, tapi mungkin lebih sedikit. Kenapa? Karena penduduknya lebih sedikit juga. Nah, ini akan memudahkan proses transportasi atau distribusi ya, dari perusahaan ke pasar ya, ke tempat konsumen berada. Itu tentu akan lebih mudah dan lebih murah ketika perusahaan berada di dekat dengan konsumen ya. Lalu yang ketiga, nah yang cara kedua ini lebih baik memang untuk yang bahan bakunya bukan alam tadi ya, ya produksinya massal dan memang jadi lebih baik memilih untuk dekat dengan konsumen. Nah yang ketiga, metode ketiga yaitu center of gravity. Center of gravity itu ada bahasa sederhananya itu ada di pusat keramaian gitu ya, secara peta gitu, dia ada di tengah-tengah. Nah ini untuk apa sih kalau yang perusahaan seperti ini bisnisnya? Ini bisnis yang melakukan penjualan langsung ya, penjualan langsung ke konsumen ya, seperti supermarket misalnya, mall gitu, pusat-pusat penjualan ya. Itu lebih baik memang berada di center of gravity ya, di pusat keramaian, di pusat kota atau di titik tengah gitu ya, di titik tengah dari suatu peta ya, misalnya di kabupaten atau di kota apa. Nah, pusat keramaiannya atau titik tengahnya itu ada di mana? Nah, disitulah dia lebih baik memilih tempat untuk berusaha. Walaupun sekarang opsi itu tidak mutlak ya. Contoh ya, IKEA ya, mungkin teman-teman tahu IKEA, perusahaan asal Swedia, dia selalu memilih tempat untuk usahanya itu di pinggir kota. Di pinggir kota yang tanahnya luas, karena dia memang membutuhkan space yang besar sekali untuk usahanya dia. Ya, jadi dia selalu memilih di pinggir kota. Nah, ini pilihan tentu opsi. Alasannya apa? Ya, tadi dia membutuhkan tempat yang luas. Nah, tentu yang penting adalah akses ya sebenarnya. Tidak harus center of gravity itu diartikan benar-benar di tengah kota ya. Tidak seperti itu. Tapi yang penting adalah dia mudah diakses, dia menjadi pusat keramaian, dia strategis karena mudah dijangkau. Nah, ini poinnya ya. Mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi ya bisa diakses dari mana saja. Dari barat, dari timur misalnya, dari utara, dari selatan, itu bisa
diakses dengan mudah. Ya, tentu ada fasilitas jalan yang bagus, mungkin tidak terlalu macet misalnya. Nah, seperti itu contoh dari pemilihan lokasi ya, strategi untuk memilih lokasi. Jadi tergantung jenis bisnisnya apa, strategi pemilihan lokasinya akan berbeda-beda. Ya. Oke, berikutnya strategi layout. Ya, layout ini penting juga. Ya, sangat penting dalam operasional bisnis. Strategi layout atau tata letak dari suatu tempat ya, merupakan keputusan yang perlu ditentukan oleh manajer operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengolahan sumber daya menjadi produk pada rangkaian kegiatan operasional usaha. Jadi layout bisnis itu sangat menentukan juga keberhasilan suatu bisnis ya. Jadi layout yang baik itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnisnya ya. Jadi tidak sembarangan itu melakukan layout ya. Jadi harus ada caranya yang benar gitu. Tujuan penyusunan layout ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama, pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, fasilitas, peralatan, dan manusia. Jadi bagaimana bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari space atau tempat yang tersedia ya. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja yang minimum. Ya, jadi diharapkan dengan layout yang baik itu bisa melakukan efisiensi dari sisi tenaga kerja. Yang ketiga, perbaikan aliran atau arus informasi, bahan baku, produk jadi dari dan manusia yang lebih baik dan lancar. Nah, ini prosesnya itu harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Mungkin kalau rekan-rekan bisa lihat misalnya proses produksi di pabrik itu sudah diurutkan ya sedemikian rupa supaya proses produksinya itu lebih lancar, lebih cepat ya, lebih efisien itu. Makanya biasa pakai conveyor belt ya, pakai alat untuk memudahkan pergerakan dari bahan baku ya. Bahan baku dari awal, dari gudang ke bagian produksi awal sampai ke proses, sampai ke finishing, dan akhirnya sampai ke gudang, itu sudah berurutan gitu, berurutan dan berjalan melalui mekanisme tertentu yang biasanya dibantu oleh alat ya, supaya dia cepat. Jadi tidak menggunakan cara konvensional atau menggunakan tenaga manusia untuk memindahkan barang-barang itu yang tadi ya tidak efisien, jadinya nanti malah lama ya proses produksinya. Nah, seperti itu contohnya ya. Lalu yang keempat, untuk kebutuhan persediaan yang lebih rendah ya, karena bisa lebih efisien. Lalu berikutnya, pemakaian ruangan yang efisien, lalu ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Lalu berikutnya, biaya produksi dan investasi modal yang rendah, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan, suasana kerja yang baik, dan peningkatan moral karyawan. Nanti akan kita bahas di contoh layoutnya ya. Lebih memudahkan konsumen, ini untuk yang berhadapan langsung dengan konsumen. Kondisi kerja yang aman atau keselamatan kerja yang tinggi, dan terakhir meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Nah, jadi layout ini berhubungan banyak ya, dari sisi perusahaan ya, terkait dengan proses produksi barang dan jasanya supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih baik. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting ini adalah safety ya, safety-nya, keamanan ya, karena bagaimanapun pasti ada resiko dalam setiap kali proses, itu harus diantisipasi dengan manajemen operasional, khususnya terkait dengan tata letaknya, layoutnya, bagaimana supaya bisa layoutnya ini bisa meningkatkan keselamatan kerja ya, jangan malah membahayakan ya karyawan.
Lalu poin ketiga adalah dari sisi konsumen. Yang ini yang berhadapan langsung dengan konsumen ya. Itu harus bisa memudahkan konsumen. Nah, kita akan lihat contohnya di jenis layout ya. Yang pertama, tata letak posisi yang tetap atau fixed position layout. Nah, ini untuk contohnya proyek konstruksi yang besar. Jadi kalau yang fix, yang tetap itu dia nggak berubah-ubah. Posisinya di situ-situ aja. Ya. Ini contohnya ya adalah proyek konstruksi yang besar. Ya, misalnya bikin gedung, bikin jalan, bikin jembatan gitu. Itu tempatnya tetap. Jadi bahan baku ada di mana, tempat kerja ada di mana, lalu ada mesin atau peralatan di mana. Itu tetap tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena memang dia besar biasanya. Bahan bakunya besar, banyak gitu ya. Terus tempat kerjanya juga tetap di situ ya, nggak bergeser ya, nggak berubah-ubah di situ. Nah, ini dia menetapkan itu yang fixed position. Jadi tempatnya tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua yaitu tata letak proses atau proses layout. Misalnya ini rumah sakit, universitas gitu. Dia berdasarkan proses ya. Misalnya kalau rumah sakit nih contohnya, ketika kita pertama kali datang itu ada tempat pendaftaran kan. Daftar dulu, ambil nomor antrian, terus di input datanya. Lalu dari pendaftaran, misalnya kita akan diarahkan ke ruangan mana ya tempat kita ingin diperiksa ya, misalnya apakah kita ke poli umum, ke poli gigi, ke poli penyakit dalam atau mana. Nah, itu diarahkan dari setelah daftar masuk ke ruangan ke poli yang diinginkan. Nah, itu di situ ada ruang tunggu menunggu dokter. Nanti sudah di ruang tunggu nanti ada proses pemeriksaan awal kan seperti itu ya. Misalnya diperiksa dulu tekanan darahnya, berat badan, dan ditanya ya misalnya sakitnya apa dan segala macam. Nah, itu berkaitan dengan proses ya. Jadi tata letak yang seperti ini berkaitan dengan proses bisnis dari suatu usaha ya. Begitu juga dengan universitas tadi ya contohnya. Kalau di universitas juga sama, ada resepsionis, ada nanti di situ kalau ada customer datang, misalnya mahasiswa baru mau daftar, itu diinikan dulu, isi formulir dulu misalnya. Nah, itu seperti itu dia proses. Nanti setelah isi formulir mungkin ada tahapan selanjutnya apa gitu. Apakah dia suruh bayar biasanya ya, bayar biaya pendaftaran, ada loketnya sendiri mungkin, atau bisa langsung transfer misalnya seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan proses ya. Oke, yang ketiga yaitu tata letak perkantoran, office layout. Nah, ini tentu beda dengan yang tadi. Jadi kalau perkantoran, kalau yang bukan pelayanan langsung ke konsumen, itu di internal biasanya ya, kalau di bahasa lain itu back office ya, di belakang jadinya. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan pelayanan. Itu layoutnya berbeda. Dia tidak perlu ada meja khusus untuk konsumen ya. Jadi dia biasanya layoutnya itu berbeda. Mungkin yang pernah lihat ya, bagaimana misalnya si pemimpin di kantor itu biasanya ada di bagian belakang ya. Jadi dia di depannya itu adalah staff-staffnya dulu, seperti itu posisinya. Ada yang pakai kubikel gitu ya, pakai kotak-kotak seperti itu. Ada juga yang kalau sekarang modelnya adalah lebih banyak pakai yang modern ya, perkantoran modern itu pakai mendatar atau flat ya. Jadi semuanya itu berada di tempat yang sama gitu. Co-working space ya, modelnya seperti itu. Itu yang di kantor-kantor yang modern. Jadi itu beda juga tergantung dari kebijakan perusahaan, layoutnya seperti apa. Lalu yang keempat, tata letak retail atau retailer layout. Ini untuk yang seperti tadi ya, yang langsung berhadapan dengan konsumen. Ini penjualan yang langsung, seperti supermarket ya contohnya. Nah, supermarket itu penataannya, nah kita bisa lihat di depan itu pasti ada kasirnya ya. Kasirnya di dekat pintu masuk. Lalu ada rak-rak ya.
rak-rak tempat menaruh barang. Nah ini juga susunannya itu ada aturannya ya. Ada aturannya kenapa di depan itu ada barang-barang apa gitu ya. Misalnya di depan barang-barang yang nah yang biasanya justru di belakang itu adalah minuman. Nah, minuman. Karena untuk kalau ini minimarket ya, saya ambil contoh minimarket itu biasanya minuman ada di belakang. Kenapa? Karena kalau yang mampir sebentar itu misalnya pengen beli minum itu harus melewati rak-rak yang lain. Ada kemungkinan dia akan memilih barang yang lain yang tadinya dia pengen beli minum doang, tapi ketika melihat ada roti mungkin dia akan beli roti juga. Seperti itu, makanya minumannya taruh di belakang, tidak ditaruh di paling depan. Kalau taruh di paling depan dia beli minum langsung keluar, tidak melihat-lihat yang lain gitu. Nah itu ada triknya juga ya, seperti itu. Begitu juga dengan kenapa coklat itu ditaruh di dekat kasir gitu. Coklat, terus ada permen ya, ada rokok juga ditaruh dekat kasir, jadi supaya orang ketika mau membayar itu melihat dulu, oh ada coklat nih lagi diskon, nah, dia akan tertarik untuk membeli gitu. Nah itu contoh ya, tata letak dari sisi retail. Lalu yang kelima yaitu tata letak gudang. Nah kalau gudang sendiri ini tentu berbeda ya, pola pengaturan ruangannya ya, karena dia memang tujuannya juga berbeda. Gudang itu untuk menaruh barang-barang, maka dia biasanya tempatnya lebih luas, dan ini pengaturan barangnya harus diatur sedemikian rupa supaya mudah ya, mudah untuk diambil, mudah untuk dihitung, mudah untuk ditemukan ya. Jadi jangan sampai nyari barangnya susah gitu. Maka ada pengaturan ininya ya, tempatnya. Lalu yang berikutnya tata letak produk atau produk layout. Ini juga punya karakteristik tersendiri. Ini untuk di tempat-tempat jualan, produknya mau ditaruh di mana, di sebelah mana, di bagian apa gitu ya. Itu nanti bisa diatur sedemikian rupa ya. Ini contoh simple ya. Dan ini berbeda-beda ya, setiap jenis usaha beda. Kalau warteg dan rumah makan Padang itu naruhnya di depan ya, produknya. Jadi bisa dilihat langsung, bisa dipilih langsung oleh konsumen. Tapi ada rumah makan yang kita harus memesan dulu. Nah itu produknya kan tidak ditampilkan di depan ya, tapi adanya di belakang. Jadi beda jenis bisnis, beda cara. Berikutnya terkait dengan operasional yaitu strategi SDM. Ini berkaitan dengan orangnya. Berapa jumlah SDM yang dibutuhkan ketika kita memulai bisnis? Ini bisa dihitung ya, bisa dihitung. Tentu dengan kebutuhan ya. Lalu yang kedua, apa saja tugasnya? Nah, SDM yang dibutuhkan tuh berapa, tugasnya apa? Lalu bagaimana cara perekrutannya? Ya, ini juga kalau secara formal ya bisa pasang iklan, bisa secara online maupun offline, lalu menerima lamaran gitu. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis kecil itu jumlah SDM-nya saya sarankan ya jangan banyak-banyak dulu, karena masih mulai untuk mengawali. Biasanya pemilik bisnis langsung turun tangan untuk proses awal ya. Apalagi bisnis kecil ya, ditangani sendiri, jadi si pebisnis itu langsung turun. Lalu kalau dia membutuhkan orang lain juga biasanya melibatkan keluarga dulu, tidak merekrut orang lain dulu, karena dia ini baru start ya, baru starting point, jadi lebih baik pakai internal dulu. Kenapa? Supaya lebih mudah ya diatur, dan lebih mudah juga. Yang terakhir nih, bagaimana cara penggajiannya. Ini harus disiapkan juga ya. Kalau SDM-nya banyak ya tentu harus menyiapkan modal untuk penggajian gitu di awal. Nah kalau bisnis kecil ya biasanya keluarga dulu yang dilibatkan supaya bisa pengaturannya lebih mudah. Lalu yang berikutnya adalah strategi supply chain. Ini berkaitan dengan rantai pasok ya bahasa Indonesianya, yaitu bahan bakunya dari mana. Ini harus disiapkan. Lalu
peralatan dan bahan pendukung itu dari mana? Itu harus ada juga ya. Peralatan dan bahan pendukung ya seperti alat atau mesin yang dibutuhkan ya dalam proses barang dan jasa itu didapatkan dari mana, lalu bagaimana cara mendapatkan suppliernya ya, kita nyarinya di mana gitu, dan bagaimana cara pembayarannya ini harus dipikirkan ya secara operasional itu. Jadi untuk awalan biasanya kita yang nyari supplier ya. Kita nyari supplier, kita beli, kalau apalagi bisnis kecil yang awal itu kita membeli langsung ke supplier. Lalu biasanya juga cash gitu ya untuk awal-awal. Tapi nanti kalau sudah jalan bisnisnya, sudah running, supplier yang akan datang ke kita. Ya biasanya seperti itu. Jadi kita kalau udah maju, supplier yang datang menawarkan ya produknya ke kita, dan dulu kita yang beli, sekarang mereka yang datang ya, termasuk dengan barangnya, biasanya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kapasitas bisnisnya ya, biasanya suppliernya mau datang melakukan pelayanan secara langsung ya. Begitu juga dengan cara pembayaran. Kalau awal biasanya kita harus cash, tapi kalau udah terjalin kerjasama yang erat dan sudah dipercaya, sudah berjalan dengan baik, dan ordernya juga rutin dan banyak, itu pembayaran bisa berubah dari cash bisa ya tempo ya, artinya bisa tidak langsung dibayar, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk pembayaran. Jadi akan memudahkan ya ketika sudah bisnisnya sudah running. Yang berikutnya itu strategi penjualan. Gimana cara penjualannya? Nah ini juga harus dipikirkan ketika kita akan memulai berbisnis. Apakah akan berjualan langsung ke customer secara online, offline, atau hybrid ya, seperti tadi di awal ya, bisa langsung ke customer, atau kita bisa menggunakan reseller ya, pakai reseller, pakai agen dan distributor ya. Ini tentu ada pertimbangannya ya, tergantung jenis barangnya juga, jenis produknya juga. Lalu apakah produk kita akan ekspor ya, ini juga perlu dilihat dan nanti bisa dihitung. Kalau ekspor itu harus ada tahapan-tahapannya ya. Nah ini strategi penjualan dari bisnis kita. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya yang bisa dibahas dalam manajemen operasional, dan memang kalau di perkuliahan itu bisa jadi satu semester tersendiri ya, jadi mata kuliah tersendiri. Ini hanya sebagai pengantar atau mengawali saja dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita harus tahu bahwa ada operasional bisnis yang harus di-manage ya, dan itu tadi beberapa contohnya. Nanti mungkin kalau ingin mendalam lagi harus mengikuti mata kuliah manajemen operasional secara khusus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.